11 personel Satgas Nemangkawi yang dipimpin Ibtu Budi Basrah harus menerjang terjalnya gunung-gunung di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, untuk membuka akses penerbangan di distrik Kiwirok. Pada tanggal 13 September tahun 2021, warga di distrik Kiwirok dikejutkan oleh aksi kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Ngalum Kupel yang melakukan penyerangan dan membakar sejumlah bangunan. Dalam penyerangan KKB di Kiwirok setahun lalu itu, seorang tenaga kesehatan tewas dan 4 lainnya terluka. Seorang mantri juga sempat dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan selamat. Fasilitas umum yang dibakar KKB adalah Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Sekolah Dasar Kiwirok, dan Pasar Kiwirok. Distrik Kiwirok adalah salah satu kawasan terpencil di Pegunungan Bintang, Papua. Untuk menuju Kiwirok, hanya bisa dijangkau dengan penerbangan dari distrik Oksibil selama 30 menit. Jika berjalan kaki, biasanya masyarakat setempat membutuhkan waktu 2 malam dari Oksibil menuju Kiwirok yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Selain karena kawasan tersebut dipenuhi perbukitan yang cukup tinggi, akses jalan belum dibuka. Usai penyerangan, masyarakat setempat melarikan diri dan memilih mengungsi ke distrik Oksibil. Sementara situasi di Kiwirok masih mencekam karena KKB menguasai wilayah tersebut. Sedangkan aparat keamanan yang jumlahnya tidak banyak hanya bisa bertahan di dalam pos Satgas. Akibatnya, akses penerbangan tertutup karena faktor keamanan. Saat itu tidak mungkin pesawat mendarat karena KKB bersembunyi di jurang-jurang dan setiap saat bisa menembak pesawat yang akan mendarat, ujar Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, di Jayapura, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Menurut dia, informasi mengenai adanya korban tewas atau terluka membuat aparat keamanan harus mengambil tindakan dalam waktu cepat. Keterbatasan pilihan transportasi untuk mengirim tambahan personel membuat Satgas Operasi Nemangkawi yang saat ini sudah berganti nama menjadi Satgas Operasi Damai Cartens, harus mendorong pasukan dengan cara yang tidak lazim, yaitu berjalan kaki. Faizal yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi dan berada di Oksibil, telah memilih tim gabungan yang berisi dari 35 personel, mulai dari Satgas Nemangkawi, Polres Pegunungan Bintang, dan Brimob. Untuk meminimalisir terjadinya kontak senjata dalam perjalanan, 35 orang tersebut dibagi menjadi 3 tim, tim pertama seluruhnya dari Satgas Nemangkawi, kata Faizal. Kondisi geografis yang harus dilewati 35 personel Polri itu tak mudah karena kontur pegunungan di wilayah itu curam dan sudut kemiringan hampir mencapai 90 derajat. Hal itu juga yang membuat tim tidak diizinkan membawa banyak barang karena bisa menyulitkan mereka di perjalanan. Jadi saya targetkan paling lambat Senin tanggal 20 September tahun 2022 pagi harus sampai. Mereka jalan hanya pakai ransel kecil, jadi bahan makanan hanya mie instan, coklat, dan air, tuturnya. Sabtu tanggal 18 September tahun 2022, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, tim pertama yang berisi 12 personel Satgas Ops Nemangkawi memulai perjalanannya dari distrik Oksibil menuju distrik Kiwirok. Jalan yang mereka lalui merupakan jalur tradisional yang biasa dilalui masyarakat setempat sehingga akses jalan setapak sudah terbuka. Salah satu yang ikut dalam rombongan tersebut adalah Bribtu Jenerio Theo Ruput. Jenerio masih ingat bagaimana hujan terus turun sepanjang perjalanan. Sebagian besar rute yang dilewati menanjak dan menyusuri tepian jurang. Tantangan semakin berat karena jalur yang mereka lewati lebih licin akibat hujan yang terus turun. Sepanjang perjalanan hujan dan kami jalan di tepian jurang, jadi kami harus lebih hati-hati, katanya. Meski begitu, mereka berusaha bisa cepat sampai di lokasi untuk menyelamatkan aparat dan masyarakat di Kiwirok. Dalam perjalanan itu, 12 personel tersebut hanya 2 kali beristirahat, yaitu di Kampung Oksebang dan sebelum memasuki Kiwirok. Istirahat paling 15 menit, di situ kami makan mie instan yang hanya dikremes-remas dan dicampur bumbu, aku Jenerio. Seluruh personel merasa lelah dalam perjalanan itu. Keinginan untuk segera sampai di Kiwirok menjadi energi tambahan bagi para personel. Jenerio mengungkapkan, ada personel yang bahkan tidur dalam perjalanan karena kelelahan. Hal itu belakangan menjadi bahan bercandaan bagi rekan lainnya.
Ada yang sempat tidur sambil jalan, tapi itu kami yang lihat justru jadi lucu dan energi kita bertambah, ungkapnya. Setelah berjalan sekitar 30 jam, tim pertama pun tiba di distrik Kiwirok pada Senin tanggal 20 September tahun 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mereka segera menuju pos Satgas TNI. Senin tanggal 20 September tahun 2022, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, seluruh tim yang bergerak dari Oksibil akhirnya tiba di Kiwirok dengan selamat. Mereka langsung menyiapkan rencana untuk mengamankan Bandara Kiwirok. Tidak berselang lama, kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 100 orang, pecah. Kami tiba jam 5 waktu Indonesia Timur, jam 9 waktu Indonesia Timur sudah ada kontak senjata, itu hanya pembersihan supaya bandara steril dari KKB, cetus Jenerio. Rencana memukul mundur KKB dari kawasan Bandara Kiwirok pun berjalan lancar. Tak lama, helikopter milik TNI akhirnya bisa mendarat di Kiwirok untuk mengevakuasi korban. Sekitar jam 11 waktu Indonesia Timur heli mendarat, mereka tidak bisa lama di Kiwirok karena belum betul-betul aman. Mereka bawa satu jenazah dan korban luka-luka langsung ke Jayapura, tuturnya. Setelah itu, pengamanan di Kiwirok makin diperluas karena ada rencana pesawat kembali masuk untuk memasok bahan pokok dan mengevakuasi warga. Besoknya tanggal 21 September tahun 2022, baru pesawat bawa logistik masuk dan mengevakuasi warga yang tersisa ke Oksibil, kata Jenerio. Pasca penyerangan KKB ke Kiwirok, warga di wilayah tersebut memilih mengungsi karena takut menjadi korban. Alhasil, Kiwirok menjadi seperti kota mati karena tidak adanya masyarakat dan hanya tersisa aparat keamanan dan KKB. Kekosongan di Kiwirok pun berkepanjangan hingga lebih dari 1 tahun. Sebagian besar warga Kiwirok berada di Oksibil dan mereka tinggal di beberapa lokasi. Terkait adanya keinginan dari masyarakat untuk kembali ke Kiwirok, Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito menyatakan, siap mendukung rencana warga. Namun, ia belum bisa melaksanakannya karena keputusan akhir ada di pihak pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurutnya, perlu komunikasi aktif dengan KKB untuk memastikan tak ada lagi serangan di Kiwirok. Komunikasi itu hanya bisa dilakukan pemerintah kabupaten. Kita siap saja mendukung keinginan masyarakat, hanya kita tunggu komunikasinya pemerintah daerah yang bisa menjamin dan mendukung keamanan, kata Cahyo saat dikonfirmasi, Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 seperti dikutip dari kompas.com.